kenalan dulu ya. Oke. Nah, aku Margaret. Ini bareng partnerku Dokter Stevia. Kita dokter umum, konselor laktasi. Halo Muncul. Dokter Luka. Oke, nah ini dia nih dokter Bintang tamu kita. Ya, Dokter Luka itu adalah dokter internis penyakit dalam ya, spesialis penyakit dalam. Beliau itu berprakteknya di Rumah Sakit EMC Pekayon sama di GRA MM 2011 ya. Graha MM 2100. 2100. Oke. Nah, ini pasien COVID-nya udah nanganin super banyak banget ya, Dok ya. Ini apalagi kan lagi naik nih kasusnya. Cukup. Nah, terus udah gitu karena memang yang kasusnya meningkat. Nah, ini yang sekarang lagi kita mau bahas nih, ibu-ibu menyusui juga udah mulai banyak nih yang kena COVID. Banyak banget. Nah, pengalaman di rumah sakitku di sini juga kan di Rumah Sakit RSPI Puri itu juga kan menerima pasien-pasien COVID ya. Nah, jadi sayangnya ya memang mereka harus dipisah. Jadi habis lahiran tuh nggak ada IMD, proses IMD tuh nggak ada gitu. Kemudian mereka dipisah biasanya sama bayinya. Nah, walaupun dari WHO sendiri kan protokolnya sebenarnya nggak apa-apa bareng. Cuma kalau dari gabung. nggak boleh gitu kan. Nah, kalau ASI mereka masih boleh diberikan nih, Dok Luke. Jadi kalau di sini tuh masih bisa diberikan, tapi ASI perah aja yang boleh. Jadi nggak ada tuh proses menyusui langsung. Tapi ASI perah tuh masih bisa diberikan kecuali misalnya ibunya dapet antivirus. Nah, ini kita mau banyak ngobrol nih tentang ini. Jadi belakangan nih agak banyak ya Dokter Stevia kan yang konsul-konsul ya sama kita WA masuk karena banyak yang kena COVID. Nah, itu mereka tuh bingung gitu loh, Dok. Ini mesti bagaimana nih penanganannya? Nah, kita mau nanya dari awal. Itu sebenarnya kalau dari gejala dulu aja. Ya, dari gejala dulu deh sampai ke diagnosanya tuh gimana sih yang COVID yang sekarang ini tuh lagi varian apa sih, Dok? Banyak banget gitu. Apa yang ngebedain sama yang Delta dulu tuh bagaimana menurut pengalaman dokter? Oke, kalau misalkan dari aku lebih dari segi COVID-nya banget ya. Lebih sekarang ini karena semuanya hampir rata-rata memang udah vaksin, itu berarti tuh memang gejalanya biasanya yang dominan itu adalah gejala sakit kepala, itu udah masih ada. Terus habis itu bindeng, nyeri tenggorokan. Cuman yang anehnya itu kan baru agak tinggi itu baru sekitar 1 sampai 2 minggu ke belakang tuh. Benar. Bulan yang Juli, 1 minggu ini banyak banget. Itu dia baru mulai naik. Cuman memang aku nemu beberapa keanehan, beberapa pasien itu gejalanya udah COVID banget, tapi di PCR negatif, di antigen negatif, terus kemudian seminggu lagi datang lagi dengan keluhan yang masih sama karena udah di-treat kayak sebagai ISPA gitu dengan antibiotik yang ya valid buat ISPA juga, tapi nggak ada perbaikan. Terus PCR lagi baru dia negatif di situ. Dia baru positif di situ kayak gitu. Jadi itu memang agak bahayanya adalah nggak jelas kapan dia infeksinya, nggak jelas kapan dia penularannya dan lain-lainnya itu di situ sih. Kalau untuk yang sekarang mungkin udah pada tahu juga kalau misalkan sekarang lebih banyak yang Omikron ya, yang BA5. Tapi BA5 ya, BA5 kayak gitu. Gejalanya untuk tuh lebih sekarang kayak apa sih? Kayak lebih ke sakit tenggorokan gitu apa, Dok? Gejalanya lebih ke sakit tenggorokan, ISPA, jadi di saluran nafas bagian atas, kayak batuk, pileknya itu dominan, demam kadang-kadang, nyeri tulang-tulang itu masih sering dirasakan juga sih. Kayak gitu. Nah, oke. Justru demam nggak terlalu ya? Demam kadang-kadang cuma di hari pertama, hari kedua aja, tapi nggak yang terus-terusan demam biasanya. Lebih ke bindeng. Pileknya pun juga lebih ke bindeng, sama batuknya agak berdahak, tapi banyak kan di nyeri tenggorokan juga ada. Kalau dulu masih bisa tuh ngebedain nyeri tenggorokannya yang tadinya licin sama yang merah, itu kalau misalkan licin ya Omikron. Kalau sekarang tuh udah nggak bisa ngelihat pasien yang Omikron, yang COVID pun juga tetap aja tuh faringnya tetap hiperemis, kayak jadi kemerahan juga. Jadi kayak emang agak bias karena ya pasti dibedainnya memang benar-benar kayak cuma dari PCR doang kayak gitu. Tapi PCR-nya juga banyak yang error. Nah, sekarang banyak yang false negatif ya, Dok ya? Ya banyak yang false negatif. Jadi mesti hati-hati banget nih sekarang. Nah, berarti sekarang ini kan kita mau sambungin ke ibu menyusui ya. Nah, kalau untuk treatmentnya sendiri nih, Dok, ada perbedaan nggak sih sama yang Delta dulu, sama yang Omikron yang pertama kali?
Atau ada tambahan baru nggak? Kan dengar-dengar nih ada obat baru nih masuk nih. Oke, kalau obat baru ya memang kan? ada molnupiravir atau Molnupiravir. Indo masih tetap banyakan pakai favipiravir, atau kalau enggak untuk yang kasus berat pakai remdesivir. Mostly sebenarnya nggak ada perubahan berarti sih untuk yang itu ya. Jadi maksudnya untuk pengobatan-pengobatannya kayak masih pakai vitamin D dosis tinggi, terus habis itu pakai vitamin C juga, vitamin B, terus obat batuk juga bisa diberikan, N-acetylcysteine dan lain-lain, itu masih relatif sama. Kalau untuk kayak antivirusnya pun diberikan sebenarnya kasus ringan sedang. Kalau misalkan memang pada daerah-daerah yang agak sulit untuk dapat akses antivirus, dia sebenarnya nggak terlalu diperlukan. Karena pada prinsipnya kalau misalkan COVID kan dia self-limiting disease. Yang penting kalau misalkan udah booster, gejalanya akan lebih ringan. Kayak gitu. Jadi makanya emang kita harus booster banget sih. Gitu. Benar, booster ya. Vaksin. Nah, sekarang aku mau nanya ke Dokter Stevia. Jadi ini sebenarnya protokol menyusui untuk ibu dengan COVID itu seperti apa? Kan kita pakai yang dari WHO sama dari Kemenkes. gitu kan. Benar. Ya, jadi sarannya gimana nih? Karena sekarang banyak nih di grup udah mulai pada banyak yang bertanya, DM, chat, WA tuh udah mulai banyak yang kena COVID. Aku positif COVID, ini gimana nyusuinnya, bingung. Nyusuinnya gimana kan? Ya, mesti pisahkah sama bayi. Terus misalnya dia dapat antivirus nih, karena kan rata banyak juga nih dokter luka, maksudnya benar. Ya, dari pasien aku udah banyak positif, banget sih. Nah, PCR positif atau antigen positif itu kan biasa langsung dapet itu SMS dari apa? Kemenkes ya. Langsung dikasih link ke Halodoc. Kalau di lab, kalau dia periksa di lab kan? Ya, itu rata dia dapat antivirus gitu. Nah, itu udah mulai galau tuh di situ. Nah, ini gimana nih, dari Dokter Stevia dulu ya sebagai konselor laktasi. Oke. Kalau misalnya protokol, kita kan pakai dari WHO sama Kemenkes ya, yang udah tertingginya di Indonesia dan di dunia lah ya. Kalau dari WHO dan Kemenkes sendiri, nggak ada larangan untuk ibu menyusui untuk lanjut untuk terus dia menyusui. Jadi tetap ASI itu nggak pernah ditemukan dari penelitian-penelitian itu ASI ditemukan virus COVID itu nggak ada. Jadi nggak ada larangan sama sekali untuk terus menyusui, baik direct maupun dia memberikan secara perah ya, pumping ya. Itu yang pertama. Kalaupun mereka direct breastfeeding, kan kadang-kadang tuh banyak kan mama-mama yang emang full DBF. Jadi dia kayak nggak punya stok di kulkas yang dia nggak bisa kasih juga kan, dia khawatir. Nah, itu tetap boleh, tapi dengan memakai masker full on 24 jam, ya dia tetap harus ganti per 8 jam ya. Terus yang penting selama sama bayi harus tetap memakai masker. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, harus tetap mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan menyusui. Terus yang ketiga, menyemprot dan mendesinfektan semua area permukaan dan benda-benda yang sering dipegang sama ibu sama bayi. Itu sih kalau misalnya itu kayak 3 perlakuan yang dasar lah ya. Terus kan yang ditakutkan adalah kalau mamanya mendapatkan antivirus, ya kan? Sebenarnya kalau misalnya untuk antivirus yang dipakai saat ini, saya tuh ketemu kadang-kadang beberapa tuh bukan ngasihnya favipiravir, malah ngasihnya masih yang kayak isoprinosin dikasihnya, kan imunomodulator ya. Itu sih nggak apa-apa untuk diteruskan. Tapi kalau untuk antivirus yang tadi seperti udah disebutkan sama dokter Luke, dipakein favipiravir, terus molnupiravir, itu dengan precaution, karena memang sampai sekarang belum ada data yang jelas gitu untuk penelitiannya. Jadi untuk amannya, karena dari Kemenkes dan WHO pun belum mengeluarkan penelitian lebih lagi. Jadi untuk amannya, untuk pemakaian favipiravir pada busui di stop sementara selama pemakaian favipiravir selama 5 hari, itu benar-benar asipnya ASI dan DBF-nya itu dihentikan sementara. Kalau dia memakai antivirus gitu. Tapi kan kadang-kadang mama-mama tuh banyak yang nanya, "Dok, tapi ASI saya gimana?" Kadang-kadang tuh mereka nanyanya lebih ke itu gitu loh, bukan masalah minum antivirusnya, tapi bingung sama ASI-nya itu mau diapain. Sedangkan kalau nggak dikeluarkan bengkak juga kan. Jadi harus tetap dikeluarin, harus tetap rutin. Harus tetap dikeluarin. Cuma sebenarnya kalaupun nggak bisa. Aku mau nanya deh, kalau misalnya gejalanya kan rata nih, mostly kan ringan nih.
kan kadang-kadang mereka tuh galau nih, kayak gejalaku tuh ringan banget, misalnya cuma sakit tenggorokan banget. Ini kapan seorang ibu tuh mendingan dia minum aja antivirusnya, sama yang satu lagi misalnya udahlah nggak usah dulu, lihat dulu aja ntar perkembangannya gimana. Jadi ada kayak indikasi khusus nggak sih, kayak misalnya apa gitu, kayak yang mana yang nggak usah minum nggak apa-apa, mana yang udah harus minum nih walaupun gejala ringan gitu. Itu patokannya dari apa gitu, Dok? Oke. Kalau untuk patokannya pasti dari gejala kan memang ada ringan, sedang, berat. Dan ringan, sedang, berat itu biasanya dibedakan dari saturasinya. Cuman kalau kasus-kasus yang sekarang, itu biasanya saturasinya dia bagus. Kalau dari pedoman yang dulu kan memang 95, terus di bawah 93, terus jadi berat. Jadinya makanya perlu pakai remdesivir kalau misalkan berat. Kalau ringan itu sebenarnya dia perlu nggak perlu untuk misalkan digunakan antivirus itu sendiri. Tapi kalau sekarang mostly itu hampir nggak ada yang saturasinya di bawah rata-rata itu 99, 98 kayak gitu. Mungkin kalau ada hidup kembarannya bisa 96, 97. Jadi dia masih relatif baik kayak gitu. Untuk pemberian favipiravir itu sendiri pun sekarang lebih ke tujuannya adalah untuk mencegah, jadi supaya dia nggak lebih cepat konversi dari positif ke negatif, sama nggak terlalu transmittable. Kalau misalkan untuk ibu menyusui, idealnya sebenarnya kalau misalkan memang dia gejalanya juga ringan, mungkin cuman kayak ISPA aja, jadi kayak hidung tersumbat aja, ataupun batuk dan lain-lain, kalau emang tetap masih mau kayak menyusui, itu nggak perlu dulu kalau menurut aku sih sebenarnya. Apalagi kadang-kadang nih kalau misalkan ibu-ibu yang menyusui itu dia kayak punya ikatan batin tersendiri kali ya, gimana nih menurut dokter Margaret sama dokter Stevia? Aku kan belum beranak soalnya. Terus jadinya kayak, Dok, ini gimana? Tapi kayak dokter udah mendalami banget tuh kayaknya ya. Iya, jadi buat ibu sebenarnya tuh buat ibu-ibu menyusui itu sendiri, kalau sampai dia harus pisah sama anaknya, itu tuh galau setengah mati, apalagi yang direct breastfeeding ya. Menyusuin langsung. Misah 3 hari aja atau misah 1 hari aja, waduh itu udah galau. 1 hari aja udah ini kok. Iya, udah benar-benar nggak bisa, Dok. Emang tapi memang agak susahnya itu agak susahnya itu adalah gimana caranya kita memberi pengetahuan lebih ke ibu-ibu kalau misalkan ringan itu nggak apa-apa untuk nggak minum antivirus, supaya tetap bisa direct breastfeeding ke anaknya dengan cara yang lebih yang oke nih, makanya ya dengan tepat gitu. Karena kadang-kadang aku beneran suka jadi tiba-tiba mendadak jadi konselor laktasi juga nih, karena tiba-tiba pasiennya nanya pasiennya banyak cara nyusuinya, kan gue bingung. Ya, kayaknya banyak deh pasiennya dokter Luka yang menyusui ini. Kita juga di rumah sakit dapat konseling nyusuin di kamar di ruangan COVID itu udah naik ya sekarang. Sangat disayangkan banget sih sebenarnya, habis lahiran nggak bisa IMD, nggak bisa nyusuin langsung, jadi akhirnya terhambat kan produksi ASI-nya. Ya, jadi kita paling kalau ibu-ibu yang habis lahiran dan dia kena COVID, kita paling encourage dia untuk perahnya ya harus per 2 jam. Maksimal banget 3 jam supaya nanti produksi ASI-nya itu menyesuaikan sama kebutuhan bayi gitu, Dok. Nah, jadi kalau misalnya ibunya perah gitu, nanti kan ASI perahnya kan bisa ditampung, nanti dikasih ke babynya, kan masih boleh. Jadi harapannya nanti setelah ibunya pulang, kan kalau udah pulang pun juga nggak melihat dia masih positif atau negatif, bayi tetap boleh betul. Bareng sama ibu, protokolnya itu. Cuma memang di rumah sakit secara memang sistemnya protokol di rumah sakit yang nggak boleh digabung. Tapi kalau udah pulang ke rumah, mereka mau gabung nggak apa-apa, karena resiko penularannya kecil, apalagi kalau bayinya udah dapet ASI. Karena kan di ASI yang penelitian terbaru ya, Dok ya, dia kan keluar tuh tahun 2020 ya kan, IgA, imunoglobulin A-nya kan keluar tuh yang spesifik buat SARS untuk COVID. Nah paling itu sih. Jadi sekarang ya mudah-mudahan sih nih yang kita bahas nih sekarang bisa dilihat ya, banyak ibu-ibu yang misalnya lagi pas kena gitu, jadi udah lebih yakin deh, kalau apalagi udah ada internis kita kan yang ngomong yang udah nerangin banyak COVID. Jadi memang kesimpulannya memang beberapa antivirus ini sebenarnya dibilang dilarang banget tuh enggak, cuma memang dia datanya belum banyak aja gitu kan. Betul, ya Dok. Jadi kalaupun sambil disusuin, lebih bagus kalau bayinya sambil ada yang monitor gitu kan, dimonitor bayinya. Cuma masalahnya siapa yang monitor kan kalau di rumah. Jadi ambil tarik garis amannya, better mendingan nggak dikasih dulu gitu. Cuma memang kita lihat-lihat lagi sih, ada ibu-ibu yang misalnya anaknya udah 1 tahun,
dia harus minum misalnya favipiravir gitu kan. Kalau 1 tahun kan udah mostly kan dia udah makan kan, asupannya dia kan udah dari ASI, jadi minum ASInya kan juga cuma dikit. Nah biasanya sih kita lihat dari 50%. Iya, ya udah kalau bayinya misalnya udah 18 bulan, udah 15 bulan, ibunya memang harus minum favipiravir tapi tetap masih menyusuin, ya udah nggak apa-apa. Kecuali mungkin yang baru lahir kali, masih newborn kan masih lebih rentan gitu kan, atau yang masih eksklusif gitu sih paling. Nah terus ini ada yang mau nanya nggak nih? Kalau mau nanya nanti langsung nanya aja di kolom komen, nanti kalau ada pertanyaan nanti kita jawab gitu ya. Boleh langsung aja ketik aja kalau ada pertanyaan. Nah, apalagi nih Dokter Stevia, aku mau nanya, kalau yang yang terbaru tuh dok, coba yang apa sih, molnupiravir sama Paxlovid itu aturannya gimana tuh kalau sampai dikasih yang itu kan? Sekarang soalnya banyak yang mau mintanya yang baru, yang terbaru. Pada nanya-nanya kan tuh. Sorry. Ibu-ibu sekarang kalau yang nggak jelas. Halo? Kenapa? Ya. Halo, sinyalnya tadi nggak jelas. Kalau ya sekarang kalau misalnya kan banyak kan gara-gara obat baru masuk nih, banyak yang mau yang terbaru nih pakainya. Benar, molnupiravir kan mintanya. Iya, banyak yang begitu. Itu aturannya gimana tuh kalau dari LACMED? Kan kita kan acuannya kan masih pakai LACMED ya. Benar, kita masih pakainya LACMED ya. Kalau molnupiravir sendiri kan memang datanya masih sangat jarang ya. Jadi benar-benar harus lebih precaution lagi. Jadi bahkan tuh kalau molnupiravir sampai dipakai, selama pemakaian molnupiravir selama 5 hari itu ASI kan nggak boleh diberikan. Plus 4 hari setelah dosis terakhir. Jadi malah gapnya jadi 9 hari ya, nggak bisa diberikan asipnya kayak gitu. Jadi istilahnya dari awal isolasi sampai selesai isolasi jadinya dia nggak bisa dapat ini asip ya. Kalau terpaksa harus pakai molnupiravir. Cuma emang banyak busui yang memang pakai molnupiravir nggak ya dari dokter Luke? Kalau untuk pemilihan obatnya gitu. Kalau di rumah sakit aku sekarang sih masih pakai favipiravir buat yang ringan, terus habis itu yang berat masih pakai remdesivir. Kita sih nggak pakai itu. Cuman sempat kemarin diskusi juga sama spesialis paru di rumah sakit, dia sempat juga pakai Paxlovid sama Molnu, tapi katanya tetap malah walaupun dia baru, Paxlovid sama Molnupiravir tetap lebih bagus favipiravir sebetulnya, karena dia udah compare kayak gitu. Favipiravir ya, yang lebih ini. Itu ada efikasinya ya dok. Responnya lebih bagus, terus konversinya juga lebih cepat kalau diberikan dengan gejala yang kurang lebih sama, terus habis itu sama juga waktunya yang jadi kayak sama-sama demam hari keberapa dengan gejala yang kurang lebih sama kayak gitu. Cuman mungkin pesan juga tuh kalau misalkan untuk yang kayak mau di rumah, jadi kayak isoman, terus ngebedain berat atau enggak, terus harus minum antivirus atau kapan atau enggak, dan lain-lain. Sebenarnya tuh kalau misalkan kayak aku selalu screening dulu untuk bisa isoman atau enggak sih gue gitu. Pertama tuh pasti saturasinya, jadi harus disaturasi pagi sore. Kalau misalkan dia di atas 95, jadi itu dia pasti aman. Terus habis itu paling enggak periksa darah lengkap, terus sama dedimernya. Kalau dedimernya meningkat, lebih baik kayak dirawat atau enggak kasih antikoagulan, baik yang minum obat ataupun yang lain-lain pengencer darah, sama foto dada. Karena foto dada itu banyak banget yang nggak ada gejala apa-apa, itu tapi tiba-tiba paru-parunya jelek, jadi kayak bronkopneumonia berat, atau mungkin kayak bronkitis yang dihitungannya nggak terlalu ringan juga, kayak gitu tuh bisa dipertimbangkan untuk mendingan kayak lebih pump and dump dulu, atau mungkin asinya dipakai buat mandi dulu, gitu-gitu nggak sih? Terus kalau udah jadinya tetap ibunya juga kita securein, anaknya juga gitu. Itu menurut kalian gimana ya kayak gitu? Untuk asinya ya? Iya, karena kalau misalnya memang terpaksa, misalkan terpaksa harus dikasih antivirus kan, pasiennya berat, terus dikasih antivirus gitu. Terpaksa memang harus tetap rutinkan untuk pengosongan per 2 jam. Tapi ya kalau dam itu pasti banyak ibu-ibu menyusui yang menangis deh. Bener-bener mereka udah pompa, pasti banyak banget yang nangis, terus pasti ngeluh, aduh dok sayang banget saya udah susah payah mompa kan, terus nanti ujung-ujungnya produksinya yang malah turun. Ya biasanya sih kalau kayak gitu kita encourage ya, maksudnya tetap pengosongan per 2 jam. Tapi ya udah nggak apa-apa, asinya simpen aja bisa buat kayak mandi asi itu bisa. Mandi asi tuh bagus loh, maksudnya untuk kulit bayi
Karena ada penelitiannya juga, dia bisa untuk pengobatan eksema kan. Kan kadang-kadang di baby ini ada eksema segala macam. Itu bagus, dia efikasinya hampir sama kayak hidrokortison yang buat pengobatan eksema. Jadi kadang-kadang ya penghiburannya ya udah jangan dibuang, dibuat mandi aja nanti buat kulit bayinya bagus gitu. Terus yang kedua, dia kan bingung pasti, dok terus anak saya minum apa? Saya kepinginnya anak saya tetap ASI eksklusif. Pasti dia bilangnya kayak gitu karena banyak mama-mama yang apa ya, aduh gara-gara saya kena COVID anaknya nggak bisa ASI eksklusif. Ya kita terpaksa kalau kayak gitu saraninnya ASI donor. Cuma ada lagi tuh syarat-syaratnya kalau ASI donor ya. Buat nyarinya. Ya, minimal harus dipasteurisasi. Harus diajarin tuh caranya pasteurisasi. Ada 2 cara sih. Pakai yang Pretoria sama yang flash heating. Tapi kalau lebih gampangnya sih pakai yang flash heating. Jadi caranya kalau misalnya ada asip donor tuh kita mama-mama tuh terima asip donornya. Terus kita kan nggak tahu. Kadang-kadang mereka sih kalau di Indonesia sih rata-rata asip donornya tuh dari kerabat-kerabat sendiri. Jadi sebenarnya mereka tahulah sumber asinya ini dari mana. Cuma kadang-kadang kan kita juga benar, kita nggak punya bank ASI. Kalau di luar negeri sih, kalau di luar negeri tuh ada bank ASI, udah di screeningin semua, udah dipasteurisasiin juga gitu kan. Cuma ya karena di Indo nggak pakai, bener tinggal pakai. Kalau di Indo sih kalau pakai asip donor ya terpaksa pakai pasteurisasi ya, bisa yang flash heating atau yang Pretoria. Bisa banget itu. Simple banget sih caranya. Cuma perlu kalau yang flash heating itu cepat, cuma paling 5-10 menit kita siapin asip yang kita mau pasteurisasi itu taruh di botol kaca. Pakai botol kaca ya, jangan pakai botol plastik, nanti ada mikroplastiknya segala macam karena kita mau pakai pemanasan. Terus pakein panci masukin air sampai melebihi dari asipnya itu kurang lebih 2 jarian lah. Jadi asipnya itu kerendam tapi nggak kecampur, maksudnya kerendam dalam botol kacanya itu. Terus ya udah nyalain aja kompornya, dinyalain terus sampai dia nanti tiba-tiba kan keluar gelembung kan, kalau mau mendidih itu kan keluar gelembung, keluar 1-2 gelembung udah langsung asipnya diangkat, terus ya udah didinginin, boleh diminumin sama babynya kayak gitu. Itu cara yang pertama yang flash heating. Dok, ada pertanyaan paling gampang tentang vaksin untuk vaksin booster gitu. Nah, banyak yang sering nanya, dok, ini kalau vaksin Pfizer aman nggak ya buat ibu menyusui? Vaksin merek ini aman nggak ya buat ibu menyusui? Itu gimana tuh, Dokter Luka, dari sisi penyakit dalam? Kalau dari sisi penyakit dalam mah tancap aja. Karena vaksin lebih pasti, lebih penting. Betul. Jadi nggak masalah ya, moms ya, mau enggak banget. Iya. Minta merek biasanya sih. Banyak banget pertanyaan masuk, dok katanya kalau pakai vaksin yang ini bisa nurunin produksi ASI ya, katanya kalau pakai yang ini gini gitu. Jadi kayak itu mitos-mitos sih, sebenarnya nggak ada tuh di benar apapun yang ada tersedia langsung. Nah, ini dari Dokter Inka ada titipan pertanyaan dari mami-mami nih. Ayo silakan Dokter Inka, ada pertanyaan apa? Yang mau nanya boleh ya, langsung aja, langsung nanya. Mumpung ada narsum kita nih yang super sibuk. Dokter internis kita ya, makanya. Ya, di sini tuh ada loh, tadi aku lihat ada Dokter Mahaputra, ada Dokter Agastya yang baru lahiran istrinya. Oke, setelah busui kena COVID, kapan dia boleh vaksin booster dan apakah ada efeknya untuk ibu maupun bayinya? Ya, makasih pertanyaannya Dokter Inka. Oke. Pertanyaan titipan ini Luka berarti ya? Gimana nih, Dok? Kalau Luka ya. Kalau kena COVID itu dia tuh pokoknya kita masih pakai protokol yang lama. Kalau misalkan ringan sedang nunggu 1 bulan, tapi kalau misalkan gejala berat dia nunggu 3 bulan. Dan apakah ada efeknya untuk ibu dan bayinya? Yang jelas membantu, misalkan kena COVID dia pasti akan gejalanya diharapkan lebih ringan. Jadi jangan lupa vaksin, karena aku masih ngerawat pasien yang belum pernah vaksin sama sekali. Alasannya karena anak-anaknya terlalu sayang sama orang yang bersangkutan, jadinya nggak ngasih izin buat vaksin dan lain-lain. Itu sangat mengerikan ngerawatnya karena belum vaksin sama sekali, kayak gitu. Beda banget ya, Dok ya. Pokoknya kalau udah ada kesempatan untuk booster, pokoknya booster aja deh. Soalnya kayaknya cakupan booster kita aja nih masih agak rendah ya. Cakupan booster masih sangat rendah dan juga memang benar-benar masih ada juga banyak yang masih pada ragu-ragu gitu.
Ya, dan masih banyak juga Jadi, pasien ternyata yang ketemu vaksin pertama juga belum sama sekali, itu juga masih ada ternyata. Kayak gitu. Oh, ada ya. Kirain ya, Ada semua kok. udah pada sekarang, vaksin. jadi busui-busui yang kalau misalnya ngelihat IG live kita nih abis ini pokoknya nggak usah ragu-ragu lagi mau merek apapun yang pas lagi ada itu Benar. vaksin aja. Yuk, ada pertanyaan berikutnya, untuk busui yang sedang terinfeksi COVID, protokol isomannya bagaimana ya dok? Berapa lama harus isolasi? Oke. Dokter Luka Nah, lagi. ini, Ya, iya. Aku diserang. Enggak, cuman ini kalau misalkan protokol isoman itu sebenarnya memang sangat bias banget. Karena kalau misalkan busuinya itu gimana? Satu, dia tempat kerjanya kayak apa? Karena banyak banget tempat kerja yang nggak usah sampai negatif. Jadi kayak harus nunggu sampai negatif itu ada tempat kerja seperti itu. Jadi nunggu PCR-nya harus negatif, atau enggak harus nunggu PCR-nya antigen, atau nggak usah nunggu PCR, antigennya doang yang negatif. Atau kalau enggak, kalau ada juga tempat kerja yang lebih sadis lagi. Jadi cuma 5 hari doang isoman, habis itu dianggap sudah tidak menularkan. Kayak gitu. Jadi semua tuh udah aturannya udah bias karena banyak unsur sosial dan ekonomi dan lain-lain juga nih masalahnya. Tapi yang memang aku juga mau tanya ini sama kedua dokter laktasi yang handal ini, satu di Surabaya dan satu di Jakarta ini. Itu sebenarnya karena tuh banyak banget ibu-ibu menyusui yang telemedicine sama gue. Jadi dia tuh rawat anaknya sendiri di rumah sama dia kan. Terus udah gitu kayak persiapannya apa sih dok sebenarnya sebelum saya tuh mau nyusuin. Jadi apakah saya baiknya harus mandi dulu, terus anaknya nggak boleh tidur sama saya, dia harus pisah misalkan sama orang yang negatif, terus dia dibawa ke kamar saya dulu, atau gimana? Atau dua-duanya harus mandi dulu, atau dua-duanya harus pakai, yang anaknya pasti nggak mungkin pakai masker kan, cuma maksudnya ibunya harus pakai masker, perlu pakai shield juga nggak, atau gimana, atau apa? Nah itu yang kayak banyak banget pertanyaan, dan kadang-kadang karena aku belum punya anak juga, jadi kayak ya nggak usah ngasih juga nggak apa-apa gitu kan. Ya yang kayak gitu kan, jadi kan kayak mungkin dari segi dokter laktasi punya pengetahuan yang lain yang bisa ngebuka mata yang lain-lain juga gitu. Dan apakah penggunaannya kalau bisa itu kan kalau kita edukasi ya dari segi internis nih, kalau cuci tangan tadi kan dibilang cuci tangan tuh. Nah, apakah harus cuci tangannya cuma pakai hand sanitizer doang cukup, atau idealnya harus pakai yang cuci tangan dengan sabun dan lain-lain? Sabun, gitu. air mengalir. Itu tuh kira-kira gimana ya maksudnya? Soalnya emang bener-bener banyak banget sih yang nanya ke gue sih pas telemedicine. Oke, silakan dokter Stevia. Ya, kan kalau memang kegalauannya kalau ibunya merawat sendiri kan, jadi nggak ada yang bisa dititipin gitu kan ya dokter Luka ya. Nah, di rumah nggak ada yang bisa dititipin, jadi terpaksa ibunya yang harus tetap handle anaknya, padahal ibunya terkena positif COVID. Itu sih ya tetap bisa, karena dengan protokol yang dari WHO dan Kemenkes dan beberapa penelitian itu bahkan menyebutkan bahkan bayi yang newborn pun yang ibunya positif COVID dengan protokol yang jelas, yang dia dengan pakai masker on 24 jam, tapi jangan lupa diganti ya, per 4-6 jam diganti, karena kalau misalnya lembab atau apa kan efikasi masker juga turun kan. Itu dia pakai maskernya benar, terus cuci tangan kalaupun di rumah baiknya ya pakai sabun dan air mengalir, jangan pakai hand sanitizer aja gitu kan. Sebelum dan sesudah menyusui, sebelum kontak dan sesudah kontak kan. Itu penularannya pada bayi, dan pada akhir isolasi bayinya dicek itu rata-rata kalau misalnya dia penangannya benar, itu bayinya 95% itu negatif, yang dari penelitian yang 2021 kalau nggak salah tuh. Itu ada tuh penelitian di mana, di Cina kalau nggak salah. Saya baca. Iya, itu bahkan pada bayi newborn loh, yang benar-benar yang kita pikir newborn kan sangat rentan kan, yang belum dapat apa-apa, tapi dia diterusin dengan DBF-nya, terus protokol mamanya dijaga banget tuh. Jadi cuci tangan, masker on 24 jam, terus ya udah tetap dibantu desinfektan. Itu rata-rata nggak kena sih babynya, tapi dengan catatan dia ini ya benar-benar protokolnya ketat banget ya. Itu kalau terpaksa nggak bisa dititipin. Tapi kalau misalnya kadang-kadang tuh kalau misalnya ada yang tinggal sama neneknya atau kakeknya gitu, mereka mau titipin, tapi menurut kita sih itu malah lebih beresiko ya, karena ini bayi kan sebenarnya udah kontak eratnya si ibu gitu, sedangkan mamanya bergejala pun sebenarnya dia bener itu justru malah kita takutnya malah si bayi ini bisa jadi carrier untuk nenek
atau kakeknya Iya, gitu. betul, betul. Sementara ini sih so far Jadi sih apakah aman ya boleh kalau dia misalnya tidur dilakukan dengan benar barengan ya? Dia dia Barengan. jadinya Jadi ketika dia rawat barengan. bareng tuh dia boleh tidur barengan ya, satu bed tidur gitu. bareng. Barengan, Dan ketika barengan. Ya nyusuin biasa pun aja juga kita ya dong. nyusuin biasa aja. Ya, jadi Bener, paling dengan masker mungkin ya. modifikasinya ventilasi ya. Misalnya ada jendela ya jendela buka-buka semua. Kalau sampai nggak punya jendela ya kalau ada uang lebih ya mesti pakai Air air purifier. purifier kayak begitu sih. Jadi ininya. Oke. Oke. Tadi ada apa lagi ya dok ya? Protokol itu ya yang dari WHO itu belum berubah loh dok dari awal pertama kali WHO bikin protokol Benar, yang dari belum. Delta tuh yang Belum. awal banget. Itu belum berubah. Jadi Ya. rekomendasinya Emang, masih emang tetap belum, sama. belum benar. Masih tetap sama, betul. Oke. Terapi Nah, Manajemen yang lain-lain asetnya juga jangan masih lupa belum tuh. berubah juga sih. ya udah kalau gitu kita simpulkan aja kali ya dok ya. Jadi kan sebenarnya yang ibu menyusui dengan COVID ini kan kita angkat sebenarnya kita up topik ini kan karena lagi naik nih kasus COVID kan. Jadi ibu-ibu tetap kalau dari WHO sih dan dari Kemenkes tuh tetap aja nyusuin. Yang paling ditakutin kan sebenarnya obat-obatannya aja yang banyak yang bikin ragu kan. Jadi obat-obatan sekarang yang masih sering ya antivirusnya kan Favipiravir itu. Kalau memang kalau dari dokter Luka tadi dari pembahasan kita kalau memang gejalanya cuma ringan-ringan banget karena kan kita rata-rata udah pada vaksin, udah banyak yang udah vaksin kedua, udah ada beberapa yang booster, gejala cuma sangat ringan sekali. Nah itu boleh lah tinggal dipertimbangin mau pakai antivirus atau enggak. Tapi mungkin kalau dia Benar. gejalanya kok kayak makin berat, saturasi mulai agak turun, atau misalnya gimana ya dok ya kayak dia ada komorbid kali ya, dia punya Kayak penyakit misalkan komorbid. mungkin ada komorbid, terus kemudian ada gejala peningkatan kayak dedimer, karena kalau untuk dedimernya pengentalan meningkat darah biasanya gitu ya, angka ya dedimer yang untuk pengentalan darahnya itu jadinya biasanya kalau peningkatan dedimer dia menggambarkan outcome-nya nggak begitu bagus. Jadi itu aku saran untuk tetap pakai antivirus atau kalau nggak screening dulu kayak foto dadanya. Kalau misalkan memang mengindikasikan ke arah infeksi paru-paru yang sifatnya menyeluruh atau berat, itu juga diindikasikan untuk penggunaan antivirus karena klasifikasinya memang dia berdasarkan saturasi kalau dari zaman dulu. Cuman untuk dari yang sekarang nih agak beda untuk dari gejala klinis dan tampak klinis dari pasiennya. Karena saturasinya tuh baik-baik aja. Cuman banyak beberapa kasus dedimernya loh kok naik, loh kok saturasi kok paru-parunya juga kok nggak begitu bagus ketika difoto. Nah itu yang kita mesti aware juga untuk jangan kayak cuman mikirin mau nyusuin tapi bener kita nggak aware sama diri kita sendiri akhirnya kayak gitu sih palingan. Jadi hari tetap harus keberapa ya dok? pemantauan ya kalau bisa pemantauan dokter. Ya, hari keberapa tuh harus follow up-nya yang dedimer sama kan kadang-kadang tuh mereka pikir ringan kan, jadi mereka nggak akan cek lab, cek ronsen segala macam. Oke, biasanya kalau misalkan dia baru dapat hasil PCR itu akan ada baiknya kalau kita screening dulu apakah layak untuk isoman atau enggak. Cara screening layak untuk isoman atau enggaknya itu biasanya itu paling minimal. Jadi dedimer dulu periksa, terus habis itu foto dada, darah lengkap. Itu kita lihat dulu apakah dia cukup oke atau enggak. Kalau misalkan emang dari dokternya oke, saturasinya juga bagus, foto dadanya oke, terus nggak ada tanda-tanda untuk yang kayak clottingnya tinggi, dedimer tinggi dan lain-lain, itu harusnya sih aman untuk melakukan isolasi mandiri. Jadi boleh di rumah aja, kayak gitu. Oke, kalau gitu, thank you banget nih dokter info-infonya, thank you banget dokter Luka, thank you banget dokter Stevia, kita udah gabung nih di Laktadok, ini perdana ya Laktadok bikin Iga. Perdana. Dokter Luka tuh narasumber yang pertamanya kita nih, dan mungkin nanti kita akan ngajak juga nih dokter-dokter spesialis lainnya ya, teman-teman sejawat kita bakal untuk bagi-bagi informasi mengenai ibu menyusui. Jadi Laktadok ini nanti kita akan menjadi sebuah sarana, kita mau ngasih informasi buat dan edukasi ya buat ibu menyusui. Kemudian nanti di sini juga kita akan ada layanan telekonsultasi, sama nanti akan ada kelas-kelas. Nanti sih ya mungkin ya dokter Stevia kita masih sama-sama rempong banget ya sekarang. Oke, breastfeeding week rempong. Kalau ada kasus-kasus lagi nanti kita ini ya sharing-sharing juga ya dok ya. Ntar kita undang-undang juga. Oke, pasti. Soalnya tujuan kita nih sebenarnya pengen bagian informasi ini tuh nanti sampai ke yang daerah-daerah yang pelosok-pelosok banget nih dok. Itu banyak banget loh ibu-ibu menyusui yang nggak dapat informasi. Jadi kita pengennya tuh mudah-mudahan Laktadok nih bisa menjangkau tuh
sampai yang di daerah-daerah terpencil gitu, supaya makin banyak ibu menyusui, jadi makin banyak anak Indonesia yang juga lebih sehat kan, ibunya juga lebih sehat. Benar. Gitu. Oke deh kalau Amin. gitu, thank you ya semuanya. Terima kasih semuanya semuanya. yang udah datang, udah join nonton kita hari ini. Aku tutup ya. Selamat malam. Thank you. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Dah.